Acha Sinaga sekarang finally decided kita dengar kembali ke Indonesia. Benar. Jadi, kenapa? Mungkin yang susah juga buat aku adalah karena kan dulu nikah nih, terus pindah, kita tuh benar-benar start from zero. Aku bisa bilang aku tuh sama Andy nggak punya duit sama sekali. Acanya anak Tuhan, Andy-nya yang ibaratnya penyanyi rohani. Waktu terberat pernikahan Acha dan Andy itu tahun berapa? Kayaknya awal-awal juga deh. Karena one day aku udah capek banget, terus aku bikin video di YouTube kayak apa sih, nangis aja gitu kayak. Yang bener loh. Stres jadi ibu dan sempat ada perasaan pengen gitu. Diri. Andy gembala, dia juga pengkhotbah. Kalau mau khotbah dia persiapannya seharian. Wow. Andy udah capek banget. Terus ya udah, akhirnya Lukas minta apa, kena bentak. Lukas kayak dapat sisa-sisaan tenaga kita, you know. Ada yang viral juga kemarin pada saat kamu hamil anak ketiga, dan ini banyak pros and cons dari netizen karena dianggap Acha kurang happy, Andy kurang happy dengan kehadiran anak ketiga. Merry Christmas! Selamat Hari Natal! Merry Christmas untuk Acha Sinaga dan Melanie Ricardo Siahaan, lihat kan, Horas buat kita semuanya. Acha, terima kasih first of all Bumil. Sekarang berapa bulan? 3 bulan guys, ini lagi males banget keluar. Asli. Ini gue rayu-rayu untuk podcast. Dan puji Tuhan hari ini syutingnya seminggu sebelum Christmas ya. Iya. Kayaknya emang udah diatur sama Tuhan supaya kita Christmas hopefully bisa bikin podcast ini bersama. Amin. Iya, semoga ini ya podcastnya bisa memberkati banyak orang. Amin. Oke. Acha Sinaga sekarang finally decided kita dengar kembali ke Indonesia. Setelah dulu aku tuh pernah kontekan sama Acha waktu zaman di Sydney. Dan tahu Acha sama Andy, aduh Andy siapa yang gak kenal suaminya, ini benar-benar worshipper, seorang penyanyi, puji-pujian yang begitu luar biasa. Amin. Ya dong. Ca, pertama-tama apa rasanya hidup, kan lu artis, lu kan seorang entertainer, hidup dari dulu di Indonesia dong. Apa rasanya hidup tiba-tiba di Sydney? Bagaikan bumi dan langit sih ya. Bumi dan langit. Itu kan orang-orang mungkin ngata di postingan, wow bagus banget kotanya, bangunannya cantik, kayaknya hidupnya enak banget gitu. Benar. Padahal di sana kita mohon maaf bangun tidur udah harus masak, ya kan, bersih-bersihin rumah, cuci kamar mandi, disikat kamar mandi nggak boleh males. Lobang WC lo sikat sendiri tuh. Harus, kalau nggak nanti mohon maaf berkerak ya. Ember. Sedangkan di Jakarta mohon maaf selalu ada mbak dong. Aku princess banget lagi dari kecil, mama selalu ada kasih mbak di rumah. Ya gue juga gitu sih. Itu benar-benar Tuhan ngajarin aku in a very hard way sih untuk belajar mandiri dan melayani suami juga kan. Iya benar. Oke, di awal-awal lu berapa tahun sih di sini? Di sini. Di Sydney. Oh di Sydney, aku nikah dari 2017 jadi udah 7 tahun sih. Lumayan 7 tahun. Di awal tahun pasti ini dong banyak adjustment. Iya banget. Iya dong. Apa yang paling berat adjustment dirasakan pada saat kamu pindah ke Australia? Dulu ya. Mungkin karena sibuk kan dulu setiap hari udah syuting pokoknya Diva Live lah ya. Kita kalau kemana-mana dengan kamera-kamera itu cantik ya kan. Make up gitu kan. Iya kemana-mana udah cetak keluar rumah. Kalau di sana nggak bisa ya. Kita harus semuanya sendiri. Jadi ya udah membiasakan diri keluar. Gue butuh belanja grocery, ya kalau nggak makeup nggak apa-apa, yaudah seadanya aja deh pergi gitu. Untuk public figure itu adjustment tersendiri dong. Oke. Was it that hard atau it was so much easier karena di awal pernikahan, karena kan kamu menikahi seorang gembala, seorang anak Tuhan, atau banyak juga tantangan yang sama seperti menikah ya orang pada umumnya gitu. Sebenarnya kayak di selain yang penampilan dan lain-lain, mungkin yang susah juga buat aku adalah karena kan dulu nikah nih, terus pindah, kita tuh benar-benar start from zero. Aku bisa bilang aku tuh sama Andy nggak punya duit sama sekali. Masa? Bukan Andy orang kaya? Nikah. Orang sekolahnya di Sydney, ya kan? Ayahnya gembala sidang yang gue dengar di gereja gitu. Bahkan ada gosip begini, mana mau Acha Sinaga pindah mengorbankan karirnya gitu kan? Kamala ini pinter banget ya jadi host. Katanya kan, makanya coba kita luruskan. Jadi lu starting juga dari nol tuh? Kayak dalam iman ya. Amin. Iya. It start from zero karena kita resepsinya mau di Bali gitu kan cerita. Jadi banyak banget expenses yang keluar. Kita tuh waktu itu gak honeymoon. Sama sekali, tapi kita bisa bilang sih itu kayak penyertaan Tuhan dari zaman kita benar-benar zero, sekarang Tuhan kasih kita ya percayain berkat yang luar biasa gitu. Tapi kalau diinget-inget ya dulu itu salah satu yang bikin aku berat karena harus menghemat Kak. Terus kayak pekerjaan aku dulu di Jakarta
oke, syuting bla bla bla. Sekarang di Sydney gak ada syuting. Di situ akhirnya aku kayak terpaksa mencari kesibukan. Aku belajar lah tuh bikin YouTube, belajar ngedit sendiri pakai Premiere Pro. Wow, itu ngedit sendiri YouTube kamu? Awal-awal, iya aku ngupload ke YouTube. Itu soalnya banyak yang suka konten-konten aku yang cuma sekedar grocery shopping, pindahan cari rumah. Itu malah ternyata banyak banget yang suka. Di situ malah orang-orang lebih kenal, lebih follow aku sama Andy gitu. Gara-gara si YouTube yang keseharian kalian? Iya. Oke. Itu juga Tuhan akhirnya buka lagi opportunity kerjaan-kerjaan lain. Kamu kerja apa, Ca? Waktu pada saat di Sydney? Karena kan di sini lu begitu sibuknya. Lu seorang artis, tiba-tiba lu hamil, punya anak. And then for sure di Australia tidak ada mbak dong, tidak ada ART dong. Karena very expensive. Jadi kamu hari-hari selain Andy yang bekerja, kamu gimana, Ca? Nah sebelum hamil tuh kan emang ada waktu sekitar 1,5-2 tahun. Itu aku bawa barang-barang endorsan dari Jakarta. Wow, dari Jakarta lu bawa? Iya, kita bikin kontennya di Sydney. Which brand happy banget waktu itu karena bagus hasilnya. Lebih langitnya biru gitu ya. Terus kita juga emang bikinnya kayak bagus niat gitu loh Kak. Jadi waktu itu ya udah kayak brand akhirnya seneng banget kalau misalnya kerja sama kita karena pasti hasilnya bagus nih productionnya gitu. Jadi uang tuh dari endorsan tuh lumayan tuh masuk tuh? Lumayan sih. Lumayan. Ca, pada saat punya anak, banyak orang yang bilang anak for sure kids itu hadir sebagai berkat terbesar untuk suami istri. Tapi juga banyak yang bilang pada saat anak datang juga banyak tuh adjustment untuk suami istri. Ada yang akhirnya jadi sering ribut karena parenting anak yang berbeda. Kalian sendiri gimana dengan anak 2 orang membesarkan di Sydney tanpa suster? Itu juga another lesson from God juga sih buat aku. Soalnya pas Lukas lahir, aku udah plan tadinya mau visa Mbak tuh udah secure. Jadi Mbak aku terbangin ke Jakarta. Opung-opungnya ya kan orang tua aku udah aku terbang. Udah di plan terbangin ke Sydney. Iya dong. Soalnya kita kan anak pertama, gak punya pengalaman. Jadi udah mempersiapkan lah. Tiba-tiba 10 hari abis Lukas lahir, jeng-jeng border ditutup karena COVID. Karena COVID, Iya, mamaku harus pulang ke Indonesia, papaku gak bisa datang, Mbak udahlah bye-bye. Jadi aku sama Andy bener-bener berdua ngurus Lukas, karena Andy juga kerjaan semuanya di-cut di Australia. Jadi itu bener-bener quality time kita emang buat ngurus anak. Bener-bener yang kata Kamelani bilang sih, yang tadinya kita pikir pernikahan kita tuh udah oke banget ya adaptasinya gitu. Udah kenal lebih jauh. Setelah punya anak ada lagi perbedaan. Kayak cara ngasih susu, cara ganti pampers, hal-hal kecil bisa bikin berantem. Andy Batak dong? Batak tapi lahirnya di sono. Isinya udah bule sebenarnya. Udah maksudnya kesehariannya tuh udah bener-bener Aussie Australian ya gitu. Paham ya. Paham bener ya kan. Ngerti bener saya. Makanya gue bilang parentingnya itu bisa ribut Batak dan Australia ini ya kan. Apa yang biasa dirasakan pada saat dulu di awal-awal lahirlah Lukas anak pertama? Yang sering bikin gesekan kamu sama Andy itu apa? Apa ya? Tapi puji Tuhan sebenarnya lebih banyak tuh yang bikin aku stres karena kayak aku ngerasa motherhood is hard gitu. Tiba-tiba aku breakdown gitu. Misalnya nangis, terus Andy kayak, kenapa nih orang gitu. Ayo kita pergi yuk keluar gitu. Puji Tuhan waktu itu Andy awal-awalnya banyak banget support juga sih. Karena ngerti aku tuh, it's hard for me, it's hard for him juga. Jadi kita berdua bener-bener teamwork banget. Padahal kalau dipikir-pikir kan Acanya anak Tuhan ya, devoted to God. Apalagi Andy-nya yang ibaratnya penyanyi rohani. Apakah menikahi laki-laki yang melayani Tuhan lebih mudah dibandingkan menikahi atau sama aja sebetulnya? Tentu saja tidak, karena kan masih manusia. Masih ada daging ya Syai? Ya hidup di dunia kan orang ini. Orang bilang gini, enak dong kalau nikah sama pastor, sama pendeta, hamba Tuhan. Mereka pasti gak pernah ribut, gak pernah berantem. Enggak juga ya Ca? Ya enggak lah. Mereka udah ngerti firman gitu loh Ca. Papa aku juga pendeta, mertua aku pendeta ya kan. Tapi tetap aja Iya. Tetap aja lah. Berjuang dalam pernikahan. Ada masa-masa beratnya Ca? Sepanjang kalian berapa tahun sih menikah? 7 tahun menikah. Waktu terberat pernikahan Aca dan Andy itu tahun berapa? Kayaknya awal-awal juga deh. Karena kan aku tuh pindah ke sana waktu itu masih nebeng di rumah mertua. Tapi kan mertuanya kan ini gembala sidang, pendeta. Tetap aja. Inang I love you. Cuma ya namanya juga ada 2 wanita dalam satu rumah. It's hard ya kan. Jadi akhirnya kita kayak keluar dari rumah itu. Terus itu juga kayak bener-bener dari nol lagi gitu. Prosesnya waktu itu sempat gak mudah sih. Wow. Tapi sekarang aku mengenang aku udah CS banget.
Berarti ada masa-masa yang kurang CS dong. Iya sih, gak apa-apa ya Ina, aku cerita. Gue juga kayaknya kalau suka nonton YouTube. Iya dong, hai Inang, kapan-kapan kalau Melani ke Sydney, Inang podcast sama aku ya. Iya bener ya. Gue juga kebayang jujur nih, iya sih, kalau gue, gue juga kebayang sih, kalau gue nikah sama orang Batak, menurut gue salah satu yang gue takutin adalah konflik. Konflik karena ya gue tau lah Bataknis culture tuh strong ya, very strong culture gitu. Dan ada hal-hal yang biar kata lo udah tinggal di Australia bertahun-tahun, ya kultur Batak yang namanya melayani suami itu ada gitu loh. Sedangkan untungnya my mother-in-law tuh kan Australian dan tinggalnya nggak itu Australian aja. Gue di awal-awal gue melahirkan dia di sini itu banyak gesekan karena cara menyusui yang menurut dia seperti apa. Kalau lu walaupun Inang mertua lu itu gembala sidang ya berarti ya. Iya. Gembala sidang. Tapi apa yang dirasakan berat untuk penyesuaian dua keluarga satu rumah? Karena gini, Andy tuh saudara 4 cowok semua. Oh. Gue saudara 3 cewek semua. Wadaw. Jadi bapaknya tuh beda banget cara komunikasi beda. Cara mengungkapkannya beda. Jadi aku yang dari keluarga yang apa-apa ngomong. Ceriwis banget lah tuh di rumah berisik gitu kan. Tiba-tiba harus ke keluarga yang beda banget cara komunikasi, itu lumayan kaget. Terus Andy juga walaupun Batak casingnya, tapi isinya udah mohon maaf ya udah Australia sudah banget. Australia sekali ya. Dan orang tuanya kan yang masih real Batak kan. Jadi apa misalnya? Berharap anaknya juga menantunya bisa melayani seperti orang Batak juga. Jadi aku kadang bingung. Sebenarnya ini perlu gak sih sayang? Kata ini kayak gak usah. Tapi nanti Inang bilang harus. Jadi kalau kau masak harus, bikin kopi buat Andy harus tuh. Gak juga. Tapi rapiin tempat tidur harus dong. Iya itu rapiin tempat tidur harus tuh sendiri. Oke, Ca, Lukas terlahir katanya speech delay. Benar gak sih? Jadi dia umur 2 tahun dia tuh belum bisa ngomong apa-apa. Satu kata pun amin aja waktu itu belum bisa. Tapi akhirnya sekarang puji Tuhan udah lancar kan? Banget. Apa yang akhirnya apa yang menstimulan sampai apa kalian terapi atau segala macam, apa yang sampai akhirnya sekarang Lukas bisa lancar berbicara? Jadi waktu itu jujur aku sempat kayak mikir, aduh apa anak aku nih ada spektrum autis gitu kan. Karena kalau baca-baca research kok ada yang mirip nih beberapa gitu. Terus Andy tuh emang santai banget, kayak enggak mungkin. Akhirnya sampai it hits him juga. Terus kita coba kayak daftarin di internet, kita nemu nih kayak patologis gitu, karena kita udah ke patologis yang beneran di Sydney. Tapi kita nggak happy sama result hasilnya. dari Terus kita ke dokter juga, terus kita utarain ke kegalauan kita. Terus dia kayak yaudah kita ini dulu deh, coba tes darah sama tes urin gitu. Oh gitu ya, aku juga kaget sih, tapi aku ngikut aja. Dan itu teks kayak 2 months sekali buat keluar hasilnya. Tapi semenjak sambil nunggu itu, aku kayak daftar course gitu di internet dari this speech therapist. And then kita coba praktekin yang diajarin. Apa misalnya, Ca? Kayak sebenarnya simpel, cuma kita gak kepikiran. Jadi kayak duduk, hadap-hadapan gitu sama anak. Terus kita kayak siapin something yang dia suka, reward. Terus kita coba suruh dia ngomong papa gitu atau mama gitu. Tapi kayak harus bener-bener like eye to eye, you know. Ininya. Lu gak sambil ngelakuin hal yang lain ya? Iya, of course gitu. Terus 3 hari kali ya, dia bisa ngomong. Wow. Itu bener-bener aku sama Andy, wah, nggak terbayangkan masih bersyukurnya. Karena mungkin the whole time karena sibuk di sana, lu juga kalau ngobrol sama dia lu sambil masak lah, sambil apa gitu ya. Nggak bener-bener yang emang ngajakin ngobrol di sini loh. Kayak beda, kayak di sini ada Mbak, ada Sus yang ngajakin ngomong, ada Opung. Kalau di sana ya kita kan emang sambil masak, sambil kerja, sambil bersih-bersih rumah. Jadi nggak ada bener-bener waktu ngobrol sama anak tuh. Nggak ada. Itu yang bikin aku akhirnya mau pindah ke Indonesia. Nah, breakdownnya apa, Ca? Sampai akhirnya lu ngerasa udah deh cukup, gue pengen balik ke, maksudnya gue udah mencoba nih 7 tahun, it's not a short period of time kan, you guys have tried, tapi ternyata Aca kalau gue cari informasinya, Aca bilang kayaknya ada masa breakdown keluarga ya. Andy, kalau ini coba kamu lurusin ya, di Google bilangnya Andy bilang want to grow your family, tapi kamu bilang kalau emang if you guys want to grow the family, kamu mau let's move back to Jakarta. Bener gak kayak gitu? Bener. Jadi, kenapa? Karena udah punya pengalaman sama Lukas kan. Lukas waktu itu udah umur 2. Nah, terus kita kan gak makin muda ya, Say. Jadi kita nanya dong makin suka pegel-pegel ya. Kita nanya dong sama suami, kita mau grow our family gak? Karena emang fokus kita juga lagi grow our church. Churchnya baru banget di Sydney.
Jadi Acha memutuskan setelah 7 tahun, April ini guys, Acha balik ke Jakarta for good bersama dengan Andy. Malah Andy-nya lahir, besar, sekolah semua udah di Sydney. Bener kan, Ca? Bener. Oke, lelah kayaknya ngobrol ini ya. Apalagi sama mertua. Emperan saya, ya Allah, gue gak bayang kalau mertua gue. Tapi nice, mertua Batak tuh biasanya kalau udah sayang, udah max, bener gak? Iya bener. Apa momennya sampai akhirnya lu bilang, kalau emang pengen kita jalanin keluarga ini, aku pengen balik ke Jakarta. Iya, jadi pas lagi Lukas umur 2 tahunan, kan dia sempat yang tadi aku bilang speech dia, terus dia pulang ke Indonesia nih 2 bulan aku stay di sini, balik-balik ke sana tuh lancar banget ngomongnya Kak. Wah, karena banyak yang ngajak ngomong kali ya. Iya, kayak keran air dibuka, tau gak sih, bener-bener berber gitu. Terus aku ngeliat, wow, motherhood in Indonesia it's not hard ya. Karena support sistemnya kental. Iya, support sistemnya banyak banget. Iya. Maksudnya di sana bener-bener tiap hari lu harus mikir anak mau makan apa, activity-nya apa, dan Lukas tuh emang tipe anak yang bener-bener aktif banget Kak. Beda sama anak nomor 2. Aku merasakan anak nomor 2 jauh lebih kalem, gak harus di-entertain terus gitu. Jadi itu proses juga lah Tuhan izinin terjadi. Ada nangis-nangisnya gak lu? Ya iyalah. Serius lu? Aku sempet ini Kak, kayak one day aku udah capek banget, terus aku bikin video di YouTube kayak apa sih, nangis aja gitu kayak. Yang bener loh. Iya, entar kakak lihat cerita kayak, terus itu heboh banget karena mama-mama pada relate. Kayak aku menceritakan stres jadi ibu dan sempat ada perasaan pengen gitu. Diri? Iya waktu itu ya. Iya. Karena hormonnya ya. Mungkin karena postpartum depression yang tidak tertangani gitu loh. Jadi lupa setahunan aku tuh bikin video dan itu video masih ada. Lo ngomong apa tuh, Ca? Gue ngomong pokoknya kayak capek banget ya jadi ibu bla bla bla. Gak nyangka seberat ini gitu ya. Kayak non-stop gitu ya. Terus abis itu abis itu aku nanya kan sama Andy, ini kita mau grow our family atau grow our church gitu. Which is itu very hard decision of course. Pasti buat dong. Dia gitu. Buat aku juga sih, tapi aku bakal nurut kalau emang dia mau grow our church. Yaudah aku juga happy kalau sebenarnya anak 1. Iya. Gitu. Tapi kenyataannya nih Kak, di situ tuh susah banget kita bagi waktu karena Andy gembala, dia juga pengkhotbah. Kalau mau khotbah dia persiapannya seharian. Sedangkan kita juga gak digaji sama sekali, gak dapet PK dari gereja. Loh, itu volunteer jatuhnya? Iya, volunteer. Semua yang di gereja, mostly sih di situ volunteer. Iya. Nah terus you guys punya anak 2, uangnya dari mana? Nah Andy kerja juga, masih kerja freelance di production. Karena dia emang di production kan, dia directing, dia shooting. Nah aku masih dengan pekerjaan aku sebagai influencer. Oke, jadi itu pemasukan dari situ. Iya, cuma kalau untuk Tuhan tuh semua pelayanan ya. Tapi waktunya bagaimana itu dia yang kita tuh benar-benar juggling every day. Tiap hari tuh kita modenya bertahan aja, surviving to life gitu bener-bener. Ya antara pelayanan, pekerjaan, and parenting. 3P itu. Nah aku ngerasa parenting ini selalu dikorbanin terakhir. Jadi apa dulu, gereja dulu ya? Pelayanan dulu? Iya benar. Terus pelayanan pekerjaan, dulu. Terus akhirnya anak jadi kayak selalu terakhir gitu loh Kak. Kayak misalnya udah capek banget Andy, Sabtu seharian persiapan sama buat gereja nih. Minggu udah gereja pagi, terus habis itu misalnya ketemu jemaat, kita catch up segala macam, nyampe rumah udah malam. Lukas kayak dapat sisa-sisaan tenaga kita, you know, kayak di situ aku ngerasa kayak nggak bisa deh kalau punya anak kedua kayak gini lagi gitu. Cukup Lukas aja ngerasain sampai dia umur 2 segini. Sedih. Anak pertama tuh selalu trial and error ya. Sorry ya Chloe. Mami juga anak pertama loh. Tapi anak pertama tuh selalu trial and error. Gue juga ngerasa gitu. Anak kedua tuh we know what to do already. Bener gak? Bener. Mau nangis. Dan lebih secure juga kan orang ngomong apa gue udah tahu. Iya. Anak pertama tuh kayak clueless gitu kan, Bo. Astaga, iya. Jadi lu ngerasa pokoknya yang sisaan terakhir tenaga itu yang buat anak gitu ya? Iya, kayak misalnya Andy udah capek banget, terus ya udah akhirnya Lukas minta apa kena bentak gitu, ngerti nggak? Karena dia capek. Iya, terus menurut aku kayak emang gak perlu ya harus main marah kayak gitunya buat anak, bisa nyakitin hatinya dia juga loh, maksudnya bisa ngomong baik-baik aja kan. Terakhir lu berdua yang ribut. Apalagi di ranjang kan? Tidak mood saya. Boro-boro mood di ranjang saya kan. Itu that's exactly how family it is what it is ya. Tapi nggak semuanya ya. Tapi memang banyak banget yang pada saat ada anak tuh emang banyak adjustmentnya. Ini berdua pelayanan tuh luar biasa loh guys. Yang satu udah apa namanya pengkhotbah. Tetap aja emang kata Aca masih ada dagingnya ya manusia juga gitu kan. Sampai akhirnya lu kasih ultimatum nggak tau nggak. Tapi pengen balik. Andy ngomong. Awalnya kan pasti berat dong, kayak nggak bisa kita baru bangun gereja bla bla bla, tapi akhirnya kita
konseling sama gembala kita, mentor kita. Terus of course mereka puji Tuhan ngingetin pelayanan nomor 1 itu family. Betul. Pelayanan gereja tuh selalu menunggu, selalu ada. Tapi anak gak bisa nunggu. Iya, nomor 1 tuh family gitu. Benar. Terus di situ Andy ketampar kanan kiri karena mungkin ngerasa pasti gue dibela nih buat urusan gereja. Ternyata ya family. Jadi akhirnya kita dari situ udah hamil kan anak nomor 2. Ternyata hamil. Gak mau diranjang tapi hamil terus ya saya. Iya juga ya. Masa-masa syukur ya Anda ya. Iya ya. Dicolek dikit hamil. Terus abis itu kita ngerencana dari aku hamil sampai Kenan berapa bulan ya, 6-9 bulan kita pulang, kita ngerencanain gereja itu buat kita sementara kita di sini. Jadi gereja sekarang ditinggalin tuh? Back and forth Andy? Iya. Tapi they are okay? Ya puji Tuhan oke. Wow. Kapan ke Sydney lagi Kak? Nanti mampir ya? Iya. Boleh. Ya? Gue mau ke Perth, Natalan. Iya. Ntar kalau ke Sydney lagi kita mampir. Ca, ada yang viral juga kemarin pada saat kamu hamil anak ketiga, dan ini banyak pros and cons dari netizen karena dianggap Aca kurang happy, Andy kurang happy dengan kehadiran anak ketiga. I'm sure it wasn't like that. Tapi kenapa sampai akhirnya nyampe? Karena kamu nunjukin ini ya, hasil garis 2-nya ke Andy kan? Dan kenapa sampai ada pros and cons dari netizen plus 62 nih? Mungkin karena ini yang bisa ngerti ini pasti yang udah nikah sih. Kalau yang belum nikah pasti otomatis ngejudge langsung. Sulit, kayak ya iyalah lo yang bikin, masa lo yang kaget sih tiba-tiba jadi gitu. Cuma kalau misalnya udah nikah, udah ngerasain punya anak, tanggung jawabnya berat, pasti ngerti kenapa kita tuh kaget banget dari anak kedua ke anak ketiga, karena kita udah berusaha ngejaga banget. Udah berusaha ngejaga banget dengan semua teori dan usaha yang bisa kita lakukan, tiba-tiba Tuhan percayain lagi nomor 3. Ya pasti reaksi wajar sih menurut aku, kaget. Aku juga udah tanya sama Andy, ini perlu di take down gak videonya? Kata Andy, gak usah kata Andy gitu. Iya. Banget, kamu kenapa? Taruh aja sini. Aduh. Aca lagi hamil, jadi wajar kalau tiba-tiba dia leng-lengan, tiba-tiba dia puyeng, tiba-tiba dia keringet. Oke, you okay? Drink water first. Okay. Drink water first. Oke, kita nggak perlu pakai topi lagi ya guys. Udahlah ya guys. Gue juga udah, I look like a fool pasti deh. Udahlah nih apa? Iya, terus mungkin kan kita juga rencananya cuma 2 tahun kan Kak, awalnya di Indo. Terus kalau anak ketiga ini, gitu? Iya, aku udah bilang, anak tiga anak balik ke Indonesia, balik ke Sydney kayaknya tidak mungkin gitu kan. Jadi it affecting a lot of things gitu loh yang bikin kita tuh it takes time buat us processing this fact gitu. Jadi memang tidak planning untuk punya anak ketiga. Makanya pada saat video itu keluar, Andy sama kamu dua-duanya shock. Iya, kok bisa gitu kan. Ya bisa lah. Lo perlu aku jelaskan aja. Pelajaran biologi ya. Tapi akhirnya menerima dong. Sekarang How udah do you happy. feel right now? Happy dong? Happy, dan kita ngeliat anak cewek. Karena 2 udah karena laki 2 yang pertama cowok, iya. Jadi sekarang pengennya, tapi belum tahu dong? Belum tahu. Ca, dari sepanjang perjalanan kamu menikah dengan seorang pengkhotbah, Andy yang sudah well known namanya, terus keluarganya juga semua melayani Tuhan. Perjalanan rohani kamu tuh sepanjang 7 tahun menikah, dan kamu dibawa Tuhan untuk melayani dulu di Australia, menghadapi masa-masa yang sulit sampai kamu bikin video. You felt at that time you almost did your life, even though untuk seorang yang sangat mengerti firman ya. Artinya gak ada imun tuh gitu. Gimana sih your spiritual journey with Jesus? Pertanyaannya berat ya. Yang pasti aku tahu Tuhan tuh gak pernah ninggalin aku sih. Tuhan tuh setia. Mau kita lagi on fire, tiap hari saat teduh waktu sama Tuhan, tiap hari ada mungkin kita lagi busy banget ngurus anak, bener-bener tak ada waktu untuk punya duduk quality time sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tuh tetap setia. Bener-bener aku tuh ngerasain janjinya Tuhan yang dia tulis di firman-nya itu digenapin sih buat hidup aku. Aku ngeliat aku sama ini bener-bener ngarepin Tuhan aja, gak bisa ngandelin manusia, dan Tuhan sendiri yang menuhin janjinya. Aku pernah ngalamin dimana aku sama Indi kan emang kita mau nyewa rumah nih di Sydney. Kita mau ngeren rumah aja yuk sayang gitu. Karena rumah kita ini bisa jadi tempat kita anak-anak muda komsel. Dengan uang yang pas-pasan Kak, kalau dipikir-pikir mungkin cuma 3 bulan habis kali itu uang tabungan. Kita nekat, kita mulai nyewa rumah. Terus di minggu yang sama Tuhan kasih kerjaan dengan project nilai rent setahun. Wow. Gitu. Jadi aku tuh bener-bener ngelihat, merasakan sendiri Tuhan selalu nolong kita tuh di waktu yang tepat.
Dan Tuhan tuh gak pernah biarin anaknya kekurangan, minta-minta. Dan apapun cita-cita kita, doa kita, motivasi kita selama itu semuanya buat Tuhan, bukan buat kita. Pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Itu sih yang aku bisa Even bilang. in your hardest day, kayak kamu pada saat itu kamu ngerasa lagi postpartum depression, you still felt the presence of God at that time? Oh, you couldn't feel it at that time? Berat sih waktu itu. Dan banyak juga pasti yang ngejudge ya, kayak lu apa sih udah ini ya, lu doa dong makanya supaya nggak stres gitu kayak. Hey, cuma mungkin orang-orang lupa gitu. Kita tuh terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nggak bisa kalau jiwanya yang sakit, rohnya terus yang dikasih makan, terus jiwanya otomatis sembuh. Ada caranya juga untuk kita bisa assess our stress, assess our negative feeling emotions gitu. Jadi aku udah belajar juga sih, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ya kan? Orang pasti bakalan komen, mau kita berbuat baik apapun, tapi tetap satu pribadi yang ngeliat hati kita yaitu Tuhan. Dia yang tetap bisa ngeliat isi hati kita. Jadi ya udahlah kita tetap ngelakuin apa yang kita percaya. Apa yang bikin Acha pada saat kemarin kamu ngerasa lagi very depressed, ada anak, nggak ada mbak, sama suami juga jadi sering ribut gitu. Sedangkan the same time kamu itu adalah istri dari gembala sidang, maksudnya gembala di gereja, yang nggak boleh dong lu. People sometimes judge easily dong. Gak boleh dong Acha gampang marah. Gak boleh dong cemberut. Harus selalu friendly to many people. Padahal kan mereka gak tahu what's in your heart at that time. Akhirnya gimana lu bisa bangkit kembali? Bisa waras lagi tuh gimana, Acha? Puji Tuhan mungkin karena aku juga punya followers yang setia juga ya. Jadi mungkin mereka juga bisa kayak emang bisa ngelihat aku yang dari dulu Acha tuh sebenarnya kayak gini kok. Emang mau apapun yang aku misalnya lagi posting hari itu atau aku misalnya lagi stres, mereka tuh kayak tetap support aku. Terus juga ya Andy juga menurut aku suami yang supportive juga sih. Dia bisa ngerti, dia gak ngekang-ngekang aku. Misalnya aku suka doing bikin konten, nanti dia support gitu. Kayak misalnya ada haters, maksudnya orang-orang yang komen-komen negatif, dia berusaha untuk supaya aku gak mikir aneh-aneh gitu loh. Dia kayak berusaha kasih aku masukan yang benar gitu. Dan emang yang paling penting duduk diam di kaki Tuhan sih. Take the time for ourselves sebentar gitu ya. Untuk rehat, berhenti sejenak gitu ya. Iya benar. Soalnya sumber sukacita yang sejati itu adanya cuma di Tuhan gitu. Kalau di dunia ini ya cuma ngasih fana sebentar aja. Abis itu kosong lagi hatinya. Terus perlu sesuatu lagi yang buat healing atau perlu sesuatu lagi yang kayak nggak pernah merasa puas gitu kalau dari dunia ini. Berat nggak menjadi istri leader dari gereja? Kadang-kadang ngerasa ada, is it like a pressure sometimes on your shoulders? Awalnya iya, tapi puji Tuhan jemaat sama pengerja aku tuh supportive banget juga sama aku. Mereka ngerti emang ini tuh dunia pekerjaan aku, jadi aku harus bikin konten gitu. Jadi mereka bisa support aku, ngerti. Sekarang aku udah chill. Kalau dulu awal-awalnya pusing apa sih, tuh yang diomongin ke Acha misalnya? Tadi Acha sempat bilang kayak cara pakai baju, apa segala macam, sempat kritikan juga. Banyak tuh masuk juga. Kan dulu aku hamil Lukas nih, terus kita kan ke pantai dong di Sydney. Terus Andy bangga kali ya, maksudnya ini ada anak pakai bikini cenah. Nah yang ngepost juga Andy bukan saya sebenarnya. Dibilang apa? Masa istri gembala sidang menggunakan bikini? Padahal di pantai ya. Ya mungkin berbeda culture kan. Kalau di sini it's just chill for him, it's fine gitu. Itu menurut dia blessing, it's a blessing. Kita appreciate God's blessing. Showing the bump gitu ya. Gitu. Cuma lagi-lagi nggak bisa menyenangkan semua. Betul. Kalau di sini agak wow. Boleh nggak agak pakai bicycle pants atau pakai tertutup ininya ya? Kulturnya beda-beda ya. To end this, once again congratulations for the pregnancy. Acha, hopefully sampai hari nanti kamu melahirkan, Tuhan berkatin, Tuhan jaga maminya, Tuhan jaga anaknya, Tuhan jaga budgetnya supaya semuanya lagi dong. Anak 3 shy, kerja keras bagaikan kuda itu ya kan. God will provide pasti ya kan. Apa yang kamu Acha inginkan? What is your Christmas wish for this year? Because it seems like you have everything in your life. You have a good husband, devoted to God. You have kids yang sehat, yang speech delay udah Tuhan sembuhkan. Keluarga support system yang luar biasa. Dan udah balik ke Jakarta for good. So what's your Christmas wish? Apa ya? Kayaknya bukan suami tuh yang dia thankful. Karena suami ups and down dong ya, namanya hubungan suami istri ya kan. Tapi kan aku udah bilang bersyukur sama bersyukur, iya tuh udah. Udah Londi, buat Inang, buat keluarga, udah semua. Iya.
Ya sebenarnya the fact that sampai hari ini Tuhan percayain hidup juga bersyukur sih ya. Sih, benar ya. Ada tanggung jawab yang Tuhan masih mau kita kerjain di dunia ini gitu. Iya. Terus ya paling berdoa supaya anak ketiga sehat. Amin. Karena kita sudah tidak muda. Yes. Berapa sih, how old are you? Aku 35. Oke lah, the right time. Udah makanya udah di batas lah. Iya. Supaya anaknya sehat juga. Supaya cewek anaknya. Itu Christmas wishes supaya anaknya cewek. Dalam nama Tuhan Yesus anaknya perempuan. Iya, tapi kalau anaknya juga cowok nanti I still love you kok. Tapi kalau cowok lagi nyoba lagi gak 4? Enggak, udah tutup pabrik say, langsung say. Okay, Dan, thank you very much. God bless you, Acha and family. Andy, I love his song. Mungkin kalau ada pemasukan kalian, terus salah satunya karena gue lagu Sungguh Indah, gue klik terus di YouTube loh. Gak bajakan dong. Dari Andy kan yang nge-post. Iya. Merry Christmas dari saya Melanie Ricardo, Acha juga. Merry Christmas dari aku, Acha Sinaga dan Andy Ambarita juga. Ya, semoga Tuhan selalu, damai Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. God bless you. Bye. Bye guys.